yang dimakan oleh seseman itu tidak pernah berkurang. Nah, ini sudah nampak keberkahan. Mungkin kalau 1000 santri belum ada yang kayak ini. Disiapkan makanan, satu piring, nasi mandi, nasi goreng, nasi sop, dimakan, kada mau habis. Kira-kira adakah santri yang kayak ini? Kalau sudah ada santri kayak ini, jangan ambil sekolah, jangan merasa bakaramat. Nah, ini kadang-kadang sandal aja kada mau paket sudah rasa bakaramat. Artinya ada sedikit sudah diberi Allah Ta'ala kelebihan, sudah merasa hebat. Sudah merasa hebat dari gurunya. Padahal gurunya Allah Ta'ala beri ilmu. Kadang si guru ini tidak nampak karamat kemuliaannya. Tidak nampak satu apa ngarannya keistimewaan. Ditutupi Allah. Si murid ini diuji Allah dengan nampak seperti karamat. Sekejipan di atas pocok nyur sudah. Si murid. Kadang-kadang benyalam kada timbul-timbul. Si murid, waduh hebat mbak timbul, langsung mati buntal. Jadi kadang-kadang bisa terjadi seperti itu, sehingga murid merasa lebih hebat dari gurunya, padahal Allah memberikan lebih kepada gurunya itu, namun ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian kepada si murid. Bisa kadang-kadang setahun murid sudah timbul karamiknya, bukan karamatnya, karamiknya, lalu sudah berhenti sekolah. Akhirnya apa? Oh, jadi penambahan. Syekh Salman Al-Madani dari kecil itu sudah nampak karamat beliau. Apa? Setiap makan itu makanan tidak kelihatan habis. Ada terus. Ini dinamakan barakah. Jadi karena itu barakah ini perlu kita dapatkan dari Rasulullah, dari sahabat, dari para ulama dan orang salihin. Karena barakah ini adalah untuk menjadikan bertambah mahabbah. Ketika kita mengambil berkah kepada Rasulullah, mengambil berkah kepada orang salihin, maka Allah akan menambah di dalam hati kita cinta kepada mereka itu. Barakah menjadikan rabtah, hubungan batin kita dengan orang yang kita tabaruki tersebut. Barakah akan menjadikan kita kuatan, ay kuatul fil iman. Barakah akan menjadikan kita nanti atifatan, hati lembut dan tidak pangarasan. Ini penting dari anak. Karena itu kalau anak kita suka mengambil berkah, bawa ziarah ke Lampayan, bawa ziarah ke Taniran, bawa ziarah ke Basiri, ngambil berkah dengan baca Yasin di sana, berdoa di sana, ada yang menunggu di sana minta doa dengan mereka. Tabarukan bid doa, tabarukan bi surati Yasin, tabarukan misalnya minum banyon ada di sana. Anak kita akan bertambah mahabbah, anak kita akan bertambah rabtah dengan sahibil magam, anak kita akan menjadi kuat imannya, anak kita akan menjadi atifatan, hatinya lembut, sehingga mudah untuk dididik dan diatur dan dinasihati. Namun kalau kada pernah dibawa ziarah kepada orang salihin, tidak ada tabarruk dengan orang salihin, dinasihati ngali, dibadahi ngali dan yang lain-lainnya. Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu, di antara akhlak beliau yang sangat luar biasa, sangat bakti kepada kedua orang tua. Ini penting. Sehebat apapun kita, setinggi apapun titel kita, sealim apapun seseorang, sebanyak apapun ibadah, tidak akan bisa melampaui sejengkal dari derajat ayah ibu. Sehebat apapun kita, semulia apapun kita, setinggi apapun kita, sebanyak apapun amal kita, sejengkal pun tidak akan bisa melewati dan meninggi, menyamai derajat ayah ibu kita. Karena Allah sudah memuliakan wabil walidaini ihsana. Allah sudah memuliakan birru abaakum, supaya kita selalu bakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Syekh Salman Al-Madani. Di antaranya beliau daripada seorang waliullah yang mengumpul ilmu syariat, tarikat, hakikat, dan beliau mendapat derajat qutbul aqwan. Sehingga satu riwayat mengatakan Syekh Salman Al-Madani diberi Allah anugerah termasuk daripada rombongan minal ladzina sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. 70.000 yang nanti membawa orang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau mengatakan, kalau seorang wali dapat memberikan syafaat 70.000 orang, bukan hanya 70.000 aja yang dibawa, dari 70.000, 70.000 dapat membawa lagi 70.000. Jadi sebagaimana itu sebenarnya banyak. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat lain, kata beliau seperti pasir yang
diletakkan di tangan. Contoh misalnya, Syekh Seman membawa 70.000. Orang yang dekat dengan Syekh Seman, murid-muridnya Syekh Seman, pencinta-pencinta Syekh Seman, ini berarti dianugerahi Allah dapat membawa 70.000 lagi. Jadi 70.000 kali 70.000. Inilah anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Seman Al-Madani, beliau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala banyak. Di antaranya beliau mengatakan, sesiapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat dan ingin mendapatkan derajat yang tinggi dunia akhirat, maka masuklah di dalam jalan kami orang-orang ahli sufi. Man arada mulkad darain falyadkhul fi tariqatina hadza yawm ayawmain. Keberkahannya akan dapat dirasakan. Syekh Seman Al-Madani, beliau mempunyai doa yang sangat luar biasa. Beliau mempunyai doa yang doanya itu menjadikan setiap orang yang mengamalkan diangkat menjadi waliullah. Doa yang dimiliki oleh Syekh Seman Al-Madani yang diajarkan beliau kepada seluruh murid-muridnya dan pecinta-pecintanya, siapa mengamalkannya akan termasuk di dalam rombongan wali-waliullah. Luar biasa. Allah memberikan anugerah kepada Syekh Seman sehingga Syekh Seman Al-Madani mempunyai doa yang khusus. Doa ini menjadikan setiap orang yang mengamalkannya termasuk dalam rombongan wali kutub, presidennya waliullah. Apa doanya? Setiap hari, setiap subuh sudah kita amalkan. Yaitu apabila selesai sembahyang subuh, dengan sebelum berbicara, bepandir, tanpa kita mengerjakan urusan dunia, langsung kita baca Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kali berturut-turut setelah sembahyang subuh, tanpa diselangi dengan berbicara dan urusan-urusan dunia. Siapa mengamalkan itu, maka dia akan digolongkan di dalam rombongan wali kutub, yaitu Syekh Seman Al-Madani. Sungguh mudah Allah memberikan kebaikan kepada pecinta-pecinta dan orang-orang yang di jalan orang-orang salihin. Tinggal lagi taufik hidayah dari Allah. Ringan benar, hanya sebuah cangkir. Namun kalau memang kada hendak mengangkat dan kada ada pertolongan Allah untuk mengangkat, kada akan terangkat cangkir yang paling ringan. Tapi kalau orang itu memang semangatnya kuat, jangankan cangkir, nah, pohon nyur dicabutnya, pohon nyur dibawanya sebelah tangan karena himmahnya. Dari karena itu hanya doa Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati Sayyidina Muhammad, sudah digolongkan di dalam golongan wali kutub. Cuman kalau Allah kadang memberi anugerah, kadang memberi taufik hidayah, kalumpanan atau kada ingat, nah, sama aja. Sebenarnya itu tidak ada taufik hidayah dari Allah. Sebenarnya itu memang dia belum termasuk di dalam rombongan waliullah. Hanya pertolongan dari Allah kita bisa melaksanakan dan mengamalkan dan membaca doa tersebut. Mungkin ketika kita berjamaah di musalla atau di langgar atau di masjid terbaca doa itu, tapi ketika di rumah, jangankan anak membaca doa itu, subuhnya aja kadang-kadang kada keingatan. Bukan doanya lagi, subuhnya kada keingatan. Nah, ini derajat yang hebat lagi. Nah, bukannya membaca doanya kada keingatan, subuhnya kada keingatan. Kada ingat tadi sembahyang subuh jar. Padahal sudah zuhur. Kada ingat tadi subuhnya kada keingatan di bapak anak baca doanya. Nah,